Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Roco Aryan Saputra dengan NIM 101012400344 dari jurusan Teknik Telekomunikasi kelas TT 4806. Saya ingin mengajak kalian semua untuk merenungi tema sholatnya baik, maka perilakunya pun baik. Sudah tahukah kita apa itu sholat? Sholat adalah ibadah yang paling utama setelah dua kalimat syahadat. Ia adalah komunikasi langsung antara seorang hamba dan Rabb-Nya. Dalam sehari semalam, Allah mewajibkan kita sholat 5 waktu: sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Sholat bukan hanya rutinitas, bukan hanya sekumpulan gerakan. Sholat adalah bentuk kehambaan, kepatuhan, serta manifestasi keimanan. Salat juga adalah waktu untuk menyendiri bersama Allah. Di tengah hiruk pikuknya dunia, saat sholat, kita meninggalkan segala urusan dunia dan bersujud dalam ketenangan. Rasulullah SAW bersabda, "Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka ia menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka ia meruntuhkan agama." Hadis riwayat Baihaqi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un, yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sungguh, mengingat Allah pada saat sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Ayat ini menjelaskan bahwa fungsi utama sholat bukan hanya sebagai ibadah formal, tetapi sebagai penjaga moral dan perilaku. Jika seseorang benar dalam sholatnya, maka ia akan terjaga dari maksiat dan keburukan, karena ia teringat akan ibadah yang telah ia lakukan, sholat yang ia lakukan. Dia akan ragu akan melakukan kemaksiatan dan keburukan. Sholat juga membentuk karakter kita, membentuk sifat kita. Sholat juga mengajarkan banyak hal. Contohnya, dengan sholat kita jadi akan disiplin waktu. Dengan sholat kita memiliki ketundukan kepada Allah. Dengan sholat, ketekunan dan kesabaran kita akan berlebih. Dan dengan sholat, kekhusyuan dan keikhlasan dalam diri kita akan meningkat. Seseorang yang benar-benar menjaga sholatnya akan tampak berbeda dari orang yang lalai. Dia akan lebih jujur, lebih sabar, lebih bijak dalam bersikap. Mengapa? Karena dalam sholat ia dilatih untuk tunduk, dia dilatih untuk merendah, dan dia senantiasa dituntut untuk mengingat Allah secara rutin. Contohnya, seseorang pembelajar yang sholat tepat waktu akan lebih disiplin dalam belajar. Dengan sholat, seseorang pekerja yang menjaga sholatnya
akan enggan mengambil hak orang lain. Dengan sholat, seorang pemimpin yang sholatnya khusyuk akan takut berbuat zalim, walaupun belum sepastinya itu, tetapi itu akan meningkatkan keimanan kita dan rasa takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau sholat tetapi masih berbuat buruk? Lalu bagaimana jika ada orang yang rajin sholat akan tetapi masih suka memfitnah, menipu, atau berlaku kasar? Itulah yang dimaksud oleh para ulama sebagai sholat yang belum berdampak pada hati dan akhlak. Mungkin gerakannya benar, tapi hatinya lalai. Mungkin ia sholat, akan tetapi tidak memahami dan mendalami apa yang dibacanya. Padahal Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5 yang berbunyi, Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sa'un. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Bukan lalai dalam meninggalkannya, akan tetapi lalai dalam mengerjakannya. Dia tidak menghayati, dia tidak mempunyai rasa takut dan takwa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia tidak mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ia bisa berbuat seperti itu karena tidak didasari dengan iman dan takwa yang kuat. Seandainya seluruh umat Islam menjaga kualitas sholatnya, pasti dunia akan lebih damai. Dikarenakan sholat tidak hanya memperbaiki hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hablum minallah, tetapi juga hubungan dengan sesama atau hablum minannas. Orang yang sholatnya baik pasti akan tidak berani dalam menipu temannya. Orang yang sholatnya baik tidak akan pernah menyakiti saudaranya. Orang yang sholatnya baik tidak akan berbuat curang dalam ujian dan yang lainnya. Dan orang yang sholatnya baik tidak akan menzolimi dalam perbisnisan dan perdagangan. Sikap itu tumbuh karena hatinya telah dibasuh, telah dibasahi oleh zikrullah dalam sholat. Sholat melunakkan hati yang keras, menenangkan jiwa kita yang gelisah, dan memperindah akhlak yang kita punya. Marilah kita merenung bersama. Sudahkah sholat kita berdampak dalam kehidupan kita? Apakah kita lebih sabar, lebih jujur, lebih santun setelah bertahun-tahun sholat? Jika belum, maka ini saatnya kita bermuhasabah, periksa kembali sholat kita. Apakah sholat yang kita lakukan khusyuk? Apakah kita memahami makna bacaan dalam sholat kita? Apakah kita sungguh-sungguh ketika takbiratul ihram? Apakah kita sangat berniat dalam melakukan itu? Itulah yang kita koreksi. Marilah kita bermuhasabah dalam hal tersebut. Sholat adalah pilar kehidupan seorang muslim. Bila pilar ini kokoh, maka seluruh amal kita akan ikut baik. Tetapi sebaliknya, jika pilar ini rapuh, maka akan rapuh pula amal-amal lainnya. Mari kita berjuang untuk memperbaiki sholat kita. Sholat yang bukan hanya sah, akan tetapi juga diterima dan mendalami maknanya, dan juga berdampak pada kehidupan kita. Karena hanya dengan sholat yang baik, akhlak akan terjaga. Dan hanya dengan akhlak yang baik, Islam akan indah di mata dunia. Semoga kita termasuk dalam sabda Nabi, sesungguhnya
Amal pertama yang akan dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sekian dari saya. Semoga kita bermuhasabah, semoga kita akan lebih memahami pentingnya sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.